Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ima Nurmayatin, dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kewajiban menuntut ilmu, yang mana di dalamnya terdapat pengertian menuntut ilmu, kewajiban menuntut ilmu, dan manfaat menuntut ilmu, yang disusun oleh Ima Nurmayatin SPDI MPDI tahun 2020. Materi yang akan saya bahas pertama adalah mengenai apa itu ilmu. Ilmu adalah usaha sadar seseorang untuk menyelidiki atau mencari tahu, menemukan, meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan. Materi selanjutnya adalah kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban dan sebuah keharusan bagi seluruh manusia khususnya. Untuk apa? Untuk membimbing dirinya dalam menjalani kehidupan dia di dunia, dan umumnya bagi agama, bangsa, dan negara. Marilah kita sama-sama memahami akan kewajiban menuntut ilmu dalam hadis di bawah ini. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Hadis tadi menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi siapa saja, baik itu laki-laki maupun perempuan, tua atau muda, dan sekalipun di tempat yang jauh. Seperti dalam sebuah hadis dikatakan, thalabul ilmi walau bisini, tuntutlah ilmu, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Dalam artian, sejauh apapun tempat ilmu itu berada, maka kita wajib untuk menuntutnya. Agama Islam sangat memperhatikan ilmu pengetahuan, karena dengan ilmu pengetahuan manusia bisa berkarya, berprestasi, dan mampu tampil sebagai pemakmur bumi. Dengan ilmu pula, manusia mampu beribadah dengan sempurna. Contoh, orang Islam diwajibkan sholat, maka ia harus mengetahui ilmu-ilmu yang berhubungan dengan sholat, seperti rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan puasa, zakat, dan haji, sehingga apa yang dilakukannya mempunyai dasar. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, "Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah." Yang artinya, dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, jika seorang anak Adam meninggal dunia, maka amal perbuatannya akan terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah, dan dari Ibnu Khuzaimah dari sanad yang lain. Dari hadis tadi menganjurkan kepada kita untuk selalu mempersiapkan bekal sebelum mati dengan amal-amal salih. Amal-amal salih yang manfaatnya akan tetap berlanjut setelah orangnya meninggal dunia, maka pahalanya tetap mengalir kepadanya. Anjuran agar melaksanakan amal kebaikan dengan cara wakaf seperti membangun masjid, madrasah, membuat sumur, atau menanam pohon. Semuanya itu merupakan sedekah jariah. Kemudian, disunahkan pula mengajarkan ilmu dan menyusun kitab-kitab yang bermanfaat. Itulah di antara ilmu nafi' atau ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya akan tetap berlangsung sepanjang zaman. Kemudian, anjuran untuk mendidik anak dan mengajari mereka perkara yang fardu dan sunnah, serta adab sopan santun agar mereka menjadi orang-orang yang salih. Maka dari itu, menuntut ilmu itu sangat bermanfaat bagi kita dan orang lain,
keluarga, serta orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagai seorang muslim yang berilmu, maka wajib baginya untuk memberi contoh yang baik kepada orang lain. Ketika Allah memberi kesempatan kepada kita untuk menuntut ilmu, maka kita harus bahagia. Karena apa? Karena Allah telah menjanjikan kemudahan jalan menuju surga bagi para penuntut ilmu. Sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah SAW, yang artinya, barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu, karena ridha atas apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya orang yang berilmu benar-benar dimintakan ampun oleh penghuni langit dan bumi, bahkan oleh ikan-ikan yang berada di dalam air. Materi selanjutnya adalah menuntut ilmu. Adapun manfaat menuntut ilmu antara lain sebagai berikut. Pertama, orang yang mencari ilmu akan mendapat pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Kedua, orang yang menuntut ilmu akan mendapat kebaikan yang berlipat ganda. Dan yang ketiga, orang yang menuntut ilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sesuai dengan Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitabnya yang berjudul Adab al-Alim wa al-Muta'alim menyebutkan bahwa setiap murid hendaknya memulai pada pelajaran yang sifatnya fardu ain atau wajib, yaitu belajar 4 jenis ilmu. Yang pertama, murid itu harus mengetahui ilmu tauhid. Ilmu tauhid merupakan ilmu yang membahas masalah ketuhanan, sehingga ia nanti akan berkeyakinan bahwa Allah itu mawujud, mempunyai sifat qadim atau kekal, yang akan selalu tetap ada sampai kapanpun, serta bersih dari sifat kurang dan mempunyai sifat sempurna. Kedua, murid itu harus mengetahui sifat-sifat Allah, bahwa Allah itu mempunyai sifat-sifat 20. Dalam hal ini, murid tahu yang maha tinggi itu mempunyai sifat kuasa atau kudrat, berkehendak atau irodat, sifat ilmu atau al-ilm, hidup atau hayat, mendengar atau sama', melihat atau basor, dan berbicara atau kalam. Pada perkembangannya, seandainya murid bisa mengetahui dalil-dalil sifat Allah lebih dari apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka hal itu lebih sempurna. Yang ketiga ada ilmu fikih. Ilmu fikih merupakan ilmu untuk mengetahui dan menghantarkan ketaatan kita kepada Allah, seperti halnya cara-cara bersuci, sholat, dan puasa. Apabila murid itu mempunyai harta berlimpah, maka ia harus mempelajari ilmu yang berkaitan dengan harta tersebut. Contoh seperti ia berkewajiban zakat. Ia tidak diperbolehkan mengamalkan suatu ilmu sebelum ia mengerti hukum-hukum Allah. Seperti dalam sebuah jargon dikatakan, berilmu ilmiah, beramal amaliyah. Artinya, ketika kita berilmu harus didasari dengan dasar yang ilmiah, dan ketika kita beramal harus didasari dengan ilmu. Selanjutnya ada ilmu tasawuf, yaitu ilmu yang menjelaskan tentang berbagai keadaan, makam, tingkatan, dan membahas rayuan dan tipu daya nafsu, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, dan semoga mendapat keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.